Boleh Kan dimakan ya? Boleh, silakan. Boleh guys. Enggak apa-apa. Boleh lu. Ya kan mau tahu gitu. Nah, Pak Bat, Romo Victor nih, ada nggak pesan buat mantannya? tapi kalau cita-cita saya tidak mau jadi imam. Jadi apa tuh Waktu Bang itu. waktu itu? Dulu apa ya saya? Selamat datang di podcast YAE, Suara Katolik Masa Kini. Dengan aku Angel dan aku Gwen yang akan menjadi host pada podcast perdana Komsos kali ini. Oke, ini kan merupakan podcast perdana Komsos Keuskupan Malang nih. Iya. Gwen, gimana perasaannya nih hari ini? Pasti aku deg-degan ya, karena ini kan perdana juga. Betul. Tapi aku udah bayangin ini pasti bakal jadi kegiatan yang seru banget. Seru abis gitu. Kalau menurut Mbak Angel gimana? Kalau aku jujur hari ini aku agak deg-degan, tapi aku juga excited karena hari ini di podcast kali ini kita akan ngobrol dengan Romo-Romo. Katanya sih Romonya seru, Romonya Gensi. Gensi abis ya? Iya betul. Dan fun fact-nya baru banget ditabiskan pada bulan Oktober ini. Gitu. Berarti masih fresh banget. Iya betul. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut. Ini dia Romo Victor Dan Romo Mayo. Selamat datang Romo. Gimana perasaannya hari ini? Senang luar biasa, mantap Jos. Jos gacor. Oke. Gimana Romo nih perasaannya setelah ditabiskan? Siapa dulu nih? Romo Victor Oke. dulu boleh? Perasaan saya setelah ditabiskan, pertama saya agak gugup karena pertama menjadi imam itu tidak mudah ya. Maksudnya dalam artian sekarang saya menjadi imam dituntut pelayanan yang lebih total kepada umat dan tanggung jawabnya juga lebih besar itu tidak hanya kepada umat tapi juga langsung kepada Tuhan Allah gitu kan. Jadi saya ya bisa dibilang nano-nano ya, mau gugup ya seneng ya sedih, jadi selibat abadi kan. Jadi ya Oh sedih weh. ya kan bagian nano-nano Iya, benar macam-macam ya. Macam-macam kan. Berbagai Betul. rame asam asin itu. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi yang lebih dominan gugup karena sekarang tuntutannya lebih besar dan dari keuskupan juga akan banyak memberikan, saya dituntut untuk memberikan banyak ya tenaga, ya pikiran dan sebagainya untuk memajukan gereja lokal di Keuskupan Malang. Itu sih. Kalau Romo Mayo sendiri nih gimana nih? Perasaannya? Iya. Kalau perasaannya kurang lebih sama. Nada-nada Sampurado. juga. Sama. Oh, Ada sedihnya Ada- juga. Oh, kalau sedih enggak sih kayaknya. Happy ada takutnya juga, takut gentar karena ini habis dihabiskan mau menjalankan tugas perutusan baru, menjalani tugas imamat dan lain sebagainya. Bisa enggaknya ada perasaan itu, tapi ya dijalani mumpung habis menerima rahmat habisan, jadi dinikmati dulu segala sukacitanya. Iya, betul. Tapi happy kan mau pasti ya? Happy. Happy banget. Gitu. Nah, terus kita nih kan juga punya banyak pertanyaan nih buat Romo-Romo. Oke. Apalagi buat Romo yang baru aja Masih baru ditabiskan, ditabiskan ya. gitu. Nah, yang ini sebenarnya pertanyaannya umum sih. Cuma kalau sebagai kita orang awam nih kepo, kenapa? Kok bisa gitu? Oke. Kenapa kok mau jadi Romo? Oke. Mungkin dari Romo Mayo dulu boleh? Kenapa aku jadi Romo? Awalnya dulu aku nggak mau jadi Romo. Beneran, jadi aku masuk daftar seminari menengah. Jadi kami berdua masuk formasi pembedaan imam itu dari seminari menengah. Itu seminari menengah setingkat SMA. Ya. Nah, saya masuk seminari menengah itu dengan perasaan tidak mau jadi imam. Nggak mau saya pokoknya. Ya pokoknya sekolah aja. Nah, saya seminari menengah di Garum Blitar, milik Keuskupan Surabaya. Jadi ya saya ada perasaan pengen rasanya hidup berasrama agak jauh dari orang tua ya, masih remaja itu.
Tapi kalau cita-cita saya tidak mau jadi imam. Jadi apa tuh Waktu Mau itu. waktu itu? Dulu apa ya saya? Astronot ya. Apa cita-cita aku dulu ya? Cita-cita idealis dulu. Dulu pengennya sekjen PBB aku dulu. Oke. Terus Kayak siapa gimana? tuh yang Sunda Empire itu loh ya kayak gitu. Oke. Nggak lain. Boleh. Opening dulu soalnya. Menarik tapi ya. Mohon Keren, maaf ya, keren, sudah keren. berlalu. Nah terus kakak kelas saya satu lingkungan dan satu paroki itu sebelumnya sudah masuk seminari. Nah suatu kali karena mau menentukan mau masuk SMA mana, saya kan mikir, saya dulu SMP negeri, pengennya saya negeri lagi di Malang, saya di Malang. Tapi karena dia nawari jadi masuk seminari, kepincut juga, akhirnya pengen. Tapi karena waktu itu syaratnya menjadi imam, ya akhirnya berusaha beradaptasi ngomong ke pewawancara, romo-romo dan lain sebagainya, saya pengen jadi imam. Tapi hati saya enggak waktu itu. Tapi jalan hari demi hari, lama-lama betah ya. Akhirnya Nyaman ya. Iya. senang, menyenangkan, bisa hidup bersama dengan teman-teman. Itu yang rasanya kalau saya secara sadar ataupun tidak, rasanya kayaknya aku dipanggil nih. Oh gitu. Lewat kebersamaan dengan yang lain saya happy. Melihat kenyataan bahwa romo-romo kurang, tugasnya banyak dan lain sebagainya, ya merasa terpanggil. Nah dari situ, ya lalu akhirnya lambat laun akhirnya memutuskan ya sudah kayaknya saya terpanggil jadi romo. Kayaknya jalannya di situ gitu Kayaknya ya jalanku Mau. di sini. Tapi siapa sih Mau yang pertama kali dukung Romo Mayo waktu akhirnya mau masuk ke Seminari. ya, seminari menengah itu? Nggak ada yang nggak mendukung rasanya, keluarga aku tuh semua support. Kayaknya Kayaknya saya ayo aku gitu. masuk asrama mereka senang banget. Kamu Iya, masuk sama-sama asrama, gitu. kamu mengurangi beras di rumah kamu. Masuk Oke. seminari. Oke, itu kan tadi yang dari cerita Romo Mayo. Kalau dari Romo Victor nih Oke. gimana? Aku kurang lebih sama. Aku waktu itu nggak terpanggil sebenarnya menjadi imam. Cita-citaku itu masinis. Sumpah, Oke. masinis. Aku tuh suka banget dengan kereta. Hampir kalau pulang sekolah itu setiap siang naik sepeda pancal sama kakakku ke rel kereta terus nunggu kereta lewat itu. Ya, karena pengen jadi masinis. Terus aku sudah bilang sama mama lulus SMP aku mau masuk SMK mesin waktu itu. Iya. Nah, ketika aku kelas 2 SMP, saya masih ingat itu Miss Dinar Malam Paskah itu. Dan ketika melihat Romo pakai jubah hitam, kemudian waktu konsekrasi ngangkat hosti, ada perasaan keren gitu. Hanya sebatas keren Romo ini, wah. Tuh. Tapi akhirnya perasaan itu berlalu seiring berjalannya waktu. Tetap fokus saya waktu itu pengen jadi masinis gitu ya. Nah, naik kelas 9 diajaklah sama Romo paroki kami, waktu itu Romo Adam yang sekarang jadi Vikjen. Iya. Romo Adam dengan Romo Louis, kami diajak ke seminari menengah Marianum di Probolinggo. Jadi kalau Romo Mayo ini di Blitar. Ngarum, Blitar, saya di Probolinggo. Nah, diajak melihat para seminaris bisa bermain bola, mengeluarkan ekspresi macam-macam gitu kan. Juga seminarinya luas. Tuh akhirnya kami bertiga waktu itu dengan teman saya yang berdua, ayo masuk seminari. Nah, motivasi awalnya ikut-ikutan itu. Kayak keren nih seminari, masuk seminari jadi seminaris sih, wah. FOMO ya? Gitu kan. Iya, FOMO, Ya, betul. FOMO itu kan ya. Terus akhirnya kami daftar bareng-bareng. Waktu ngasih kan harus tanda tangan orang tua nih Ya, untuk betul. formulir. Ngasihlah ke mama. Set, mau daftar masuk seminari, mama kaget. Kamu yakin itu? Tanda tangan aja wis gitu. Nah, akhirnya wis tanda tangan selesai, set daftarlah, masuklah kami bertiga itu. Nah, awalnya juga nggak ada ekspektasi untuk jadi imam, yang penting ikut-ikutan aja karena melihat kehidupan seminaris enak Seru gitu kan, gitu ya. seru. Jadi satu keluarga bareng meskipun laki semua ya. Iya, Tuh, betul. tapi seru gitu loh awalnya. Tuh akhirnya Oh, awal doang. berikutnya ya tetap seru, tetap Oh, seru ya, gitu. tetap seru. Oke, Terus oke. bergabung, ketemu waktu daftar, ketemu Romo Anang juga itu ya. Itu jadi satu angkatan itu. Terus kemudian ya seru lah. Akhirnya di situ mulai menata apa mindset kalau oh ya jadi imam itu juga baik gitu. Nah, Romo, siapa sih orang pertama yang dukung Romo buat jadi imam gitu? Yang pertama dukung
aku buat jadi imam itu Romo Adam. Oh, malah Romo. Iya, Romo Romo ya. Adam. Orang tua tuh malah pingin yang lain sebenarnya gitu. Masinis. Mama itu pingin, ya, mama itu pingin pekerjaan lain di luar masinis. Ya guru, karena papaku guru kan. Ya Oh, mungkin iya, melanjutkan iya, iya. lagi gitu. Tapi Emang kemudian gitu biasanya sih. Romo Adam yang ngomong ke orang tuaku juga gitu. Untuk ya biarkan anaknya lanjut jadi imam gitu. Jadi dibantu sama Romo Adam Yes, menyampaikan gitu ya. Betul. Kan kalau dari ceritanya Romo Victor sama Romo Ayu itu kan awalnya tuh bukan yang langsung mau berminat jadi gitu imam kan. gitu ya, masih jadi anak biasa. Betul. Cuma kan akhirnya pelan-pelan ternyata semakin kuat gitu ya keinginannya gitu. Nah, waktu di seminari itu tadi mau gitu ada pengalaman apa aja yang menurut Romo tuh seru atau misal ada nggak enaknya gitu? Kan Suka-dukanya lama kan gitu soalnya. ya. Gitu. Gimana mau? Oke. Ini seminari menengah atau seminari tinggi? Mulai Karena ada dari dua menengah. tahapan. Menengah aja. Menengah Menengah dulu aja ya, ya. oke. Boleh. Seminari menengah, hal yang paling saya ingat itu saya nangis 2 minggu di pinggir tiang gawang gitu. Jadi awal saya masuk itu karena ya dari SMP saya kemudian dipisahkan oleh orang tua, harus hidup sendiri, cuci sendiri. Saya kan semua kan sendiri, kita kan masuk seminari kan. Tuh, terus belum kenal dengan angkatan, belum Temen-temennya. kenal banget begitu kan. Terus ya masih kangen sama orang tua, pengen pulang gitu. Akhirnya saya mengeluapkan emosi saya itu dengan menangis di pinggir tiang gawang itu. Saya masih ingat malam-malam saya ke sana terus saya nangis. Terus tapi saya mendapat kekuatan bahwa Pak D saya itu juga kebetulan guru di seminari di Flores. Tuh bilang gak apa-apa anak gitu, dia bilang gitu. 2 minggu pertama itu biasanya adaptasi itu memang berat. Tapi setelah 2 minggu kamu bisa lewati, meskipun harus dengan air mata ya. Iya. Akhirnya kamu bisa nyaman, bisa menikmati ritme di seminari gitu. Itu sih. Tantangannya ya salah satunya juga semua serba sendiri. Akhirnya biasa kita habis pakai pakaian kotor langsung lempar kan biar mama yang Iya, nyuci. betul. Terus sekarang kita harus ngatur Nyuci sendiri, sendiri. manajemen waktu sendiri, bangun dengan jadwal yang tersusun rapi. Itu bagiku nggak mudah sih. Tapi ya puji Tuhan bisa terlewati itu. Kalau sukanya mau? Sukanya tuh kalau ada umat yang misa arwah di seminari, itu kita perbaikan gizi. Gitu. Tapi maksudnya Sukanya di seminari itu. arwah kan? Iya. Arwah. Kok sampai Terus ada makan-makan habis itu. Itu Oke. loh, yang Ya, iya loh, sih. itu benar loh. Iya sih. Iya, Iya, dong. gitu. Iya sih. Ya sukanya ya itu ya. Selain Salah satunya itu itu selain itu. Ya, benar-benar ekspektasi ya jawaban saya. Sukanya itu saya bisa mengembangkan minat dan bakat. Oh. Itu. Jadi dulu aku nggak bisa main organ, nggak bisa main seruling, gitu ya. Ketika masuk seminari, kita punya banyak fasilitas, gitu ya, sehingga aku bisa mengembangkan minatku di musik kan dari SMP. Aku sudah belajar gitar, nah dari situ aku kembangkan terus dan puji Tuhan berkat minat itu saya bisa ya mengiring banyak orang, menjadi berkat untuk seminari, untuk umat yang minta ngiringi gitu. Jadi ya itu salah Kalian satunya. belajar alat musik baru Alat gitu musik ya. baru, seruling, trompet, itu semua. Oh, Ya, banyak tuh, berarti. banyak. Di seminari semua fasilitas ada, jadi Mantap. berkembang, mantap. Kalau seminari tingginya mau? Seminari tinggi yang duka pasti soal tuntutan belajar ya, karena harus lulus sarjana, harus lulus pasca sarjana. Itu jadi memang dominan intelektual yang berat di situ. Belum ditambah jadwal seminari yang padat gitu kan. Pelayanan di sana sih. Pelayanan di sana sini, permintaan rekoleksi Ya, dan sebagainya betul. itu kan harus bagi waktu, bagi untuk tidur, kadang ya nggak bisa tidur dan sebagainya. Kalau sukanya di seminari tinggi itu sudah pakai jubah, nah, itu sudah panjang itu kan. Kelihatan Kemana-mana kan, wah itu aku kalau frater nih. yes betul. Kalau pas anak kecil datang itu, aduh frater langsung dipeluk. Gitu. Loh seneng, kebahagiaan bro, menjadi idola. Misa arwah tadi enggak? Sarwa Pimpin misa arwah. Gitu. Itu sih dari aku. Romo, gimana sih caranya Romo itu nahan rasa mau kenalan sama lawan jenis ini cewek ya? Oke. Supaya nggak pacaran gitu.
Kan Oke. pasti ada ketertarikan ya kayak biasanya. ada rasa ingin Kalau cowok pacaran itu. gitu. Ya, itu salah satu bentuk apa ya? Salah satu bagian dari salib seorang selibat ya bagi kalau aku ya refleksikan. Karena seringkali pertanyaan dilontarkan bagaimana mengolah perasaan. Karena kan syarat masuk seminari itu kan pertama sehat jasmani dan rohani. Berarti kan Betul. secara orientasi seksual aku normal, aku bisa jatuh cinta. Nah, kalau aku pribadi cara mengolahnya ya sudah, kalau misalnya aku jatuh cinta dengan siapa gitu, OMK atau siapa gitu, ya sudah aku nikmati aja. Itu sambil bawa dalam doa, dalam artian bahwa ya aku nggak menolak perasaan ini itu. Kalau yang diajari pembimbing rohani itu nggak menolak. Nggak boleh disangkal. Iya, nggak boleh disangkal. Aku tidak boleh berdekatan dengan perempuan, itu malah aneh gitu ya. Nanti malah jadi bom waktu, terus tiba-tiba jatuhnya malah suka sama jenis, menyimpang gitu, perlakuannya menyimpang malah lebih ekstrim gitu. Tapi ketika perasaan datang, aku misalnya merasakan aku suka dengan pribadi ini, ya sudah, aku nikmati gitu. Aku bersyukur kepada Tuhan bahwa aku bisa merasakan rasa jatuh cinta ini tuh. Meskipun aku seorang selibat, calon imam, aku gak bisa menyangkal bahwa perasaan itu ada gitu. Tapi mau, ini kan kalau ngomongin tentang lawan jenis nih. Nah, kadang tuh kita sebagai OMK itu kan kepo gitu. Waktu Gimana dulu, sih Romo itu dulu sebelum jadi Romo, imam, gitu. sebelum masuk seminari. itu kira-kira Pernah pacaran nggak? pacaran enggak? Oke, sebelum masuk seminari. Iya. Sebelum masuk seminari pacaran kelas 5 SD kayaknya. Tapi kan SD. kelas 5 SD. Kelas 5 SD, tapi kan waktu itu pacaran kan anak SD kan ya kayak cinta monyet Iya, gitu iya, loh. iya. Ya sepenting tulis surat sayang-sayang gitu kan, Apa sih my ya papi kamu? My gitu ya. papi. Terus kan dulu kan nggak ada HP jadi pakai surat itu. Iya. Terus di SMA sendiri ketika masuk seminari ya aku juga pernah pacaran. Itu ya aku tahu bahwa itu salah, tetapi bahwa ya bagaimana ya, suka kan, dia juga suka, ya sudah pacaran tapi akhirnya putus gitu ya. Oh. Ya dong. Ya. Kalau enggak Kalau enggak sekarang jadi ya dong, itu. Dan aku gitu. bersyukur bahwa mantanku sekarang itu ya mau nikah dan dia tuh dapat dari calonnya itu Kristen bisa pindah Katolik ikut dia. Itu aku senang, dia bisa membawa jiwa untuk masuk Katolik. Gitu. Mantannya Romo kalau nonton boleh komen ya. Siapa tahu kalau mau nikah, Romonya nanti Romo Victor Iya, gitu iya, kan, iya. siapa tahu ya. Bisa gitu. Bisa. Oke. Kalau Romo Mayo nih gimana Gimana? nih? Ini sebenarnya Suka beda. dukanya di Iya, seminari iya. dulu. Ini kok kayak banyak sukanya ya ini. Iya, Atau malah kebalikannya? Aduh. lagi semua. Suka dukanya, kalau duka di seminari beradaptasi dengan rutinitas jadwal baru. Jadi kalau di rumah ya apapun bebas sesuka hati. Nggak terlalu ketat gitu ya. Pokoknya manut orang tua dah. Nah, itu aman-aman aja. Tapi kalau masuk seminari ini semua, Sendiri. wah bukan sendiri, malah rame-rame. Rame-rame satu angkatan dan angkatan yang senior maupun Angkatan lain. junior dengan jadwal yang sudah diatur. Di Garum itu kami 4:30 bangun. Langsung Setiap hari mau? setiap hari. Wow. Lalu langsung kerja pagi itu ngepel dan lain sebagainya. Dengan iklim dinginnya Blitar pagi-pagi itu. Lalu 5:30 sudah masuk kapel untuk berdoa dan misa. Setelah itu sarapan, misa sampai misa, lalu sekolah seperti biasa, siang makan siang, istirahat, olahraga, jam doa, studi lagi, makan, jam studi lagi. Rekreasi cuma jam rekreasi itu sebutan kami untuk jam bebas. Di dalam tapi. Nonton TV. Itu pun ya hiburan Rame-rame nonton gitu, TV, Bang? ya rame-rame. Nonton TV, baca buku, di perpus, main musik. Nah, hanya 1 jam 9 sampai jam 10. Setelah itu harus tidur. Jam 10 itu harus tidur. Karena besoknya harus bangun pagi lagi. Karena harus Bangun bangun setengah pagi 5. jam setengah 5 pagi. Itu awalnya setengah mati buat saya. Karena ya nggak biasa bangun pagi ya. Berat. Itu harus beradaptasi. Apalagi kalau gagal, kalau nggak bisa itu kan bukan berarti ya diampuni. Ini kan ada bukan hukuman ya, apa ya? Diingatkan. Ya diingatkan lah begitu. Ada konsekuensinya kalau tidak bisa mengikuti itu. Nah, kalau berkali-kali kan pasti keluar. Gitu. Lalu tuntutan studi, relasi dengan teman, itu ini termasuk yang sebenarnya tinggi ya. Itu dukanya adalah nggak bisa kita pilih teman, itu kan nggak bisa.
Ya, Harus berteman dengan semuanya kan. suka nggak suka itu temanmu ya toh. Jadi harus berhadapan dengan teman-teman yang punya budaya yang berbeda, terutama waktu kami di tahun rohani itu dengan teman-teman yang dari Kalimantan, dari Flores. Awalnya setengah mati culture shock itu. Dengan cara pikir, cara belajar, cara berelasi. Buat kita ini ngobrol dengan Romo ini begini tidak sopan, bagi mereka biasa saja itu kan. Kita sendiri mungkin bisa bentrok setelah itu, mungkin dengan Romonya enggak. Nah, tapi lama-kelamaan juga akhirnya biasa, akhirnya berteman. Nah itu sih suka dukanya di Sunari. Tapi pernah bertengkar nggak sih Mu sama temennya atau sama Romo Victor? Enggak ya? Enggak bareng ya? Tahun rohani bareng. Oh, Bareng bareng. ya, kami sejak tahun rohani selalu bersama. Kalau tengkar fisik nggak pernah, karena nggak boleh. Kalau Oh, iya, kami ini ketemu fisik orang lain pasti keluar dah. Kalau kami di Sunari Menengah itu dua yang bikin keluar, pokoknya apa yang sering diulang oleh Romo-Romo kamu pasti keluar kalau kamu teman-teman sama nyontek. Nggak jujur itu pasti keluar, nggak ada toleransi. Nah itu. Ya akhirnya karena itu nggak pernah baku fisik. Lagi pula ya nggak berani aku baku hantam. Aku kecil begini ya pernah Iya. Dengan orang Kalimantan yang tekel itu kan ya habis dia. Kalah ya. guys. Lebam, kosong gitu. Nah, Mo, pertanyaan yang sama kayak Romo Victor Sip, tadi. gitu. Kira-kira Itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu. menahan rasa gitu ya untuk lawan jenis. Menahan itu ya pasti ada dinamikanya kalau nahan-nahan itu. Tapi benar kata Romo Victor, segala tentang relasi bagi kami pun berproses di seminari tentang relasi terutama dengan lawan jenis itu memang harus diterima segala perasaannya terutama dengan diri sendiri. Frontal juga jangan ya, jangan Iya. langsung Nah, berhasil. Maju. Langsung Cok ini ya. agresif itu enggak perlu. Liar. Ya di situ pergulatannya tentang bahwa mengakui bahwa saya sedang jatuh cinta, terus harus berdamai dengan perasaan ini, bahwa saya juga dipanggil. Ya tarikannya ya kadang nurut dengan perasaan jatuh cinta ini, akhirnya dekat dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Ya diterima. Saya pernah mengungkapkan harus mengungkapkan kadang supaya tidak ada sampah batin. Diterima atau enggak itu urusan belakang. Iya, betul. Begitu. Shock nggak sih Mo yang di Romo kan ngomong tuh, oh aku punya perasaan sama kamu gitu. Ceweknya shock nggak? Seingat Romo. Apa biasa Kalau aja? aku pas sama-sama suka jadi Oh. Oke. ya, itu. Keren. Kadang kan pergulatannya bukan hanya kita yang jatuh cinta, jadi orang lain juga. Nah, itu juga kalau langsung ditolak ini mau tidak mau kan umat juga ini. Ya. Boleh Bukan dimakan ya? Boleh. Silakan. Enggak apa. Boleh guys. Enggak apa-apa. umat terus. Sambil minum kalau capek boleh. Ya, ini omongan ini kudu ngombe. Agak grogi ya kayaknya ya. Ya Soalnya harus bahas masa mengolah lalu. hati. Di situ malah justru kami merasa didewasakan dalam supaya berelasi dengan sehat berelasi secara sehat dengan siapapun, terutama dengan media sosial. Ya itulah, itu cara kami. Tapi ada yang pernah ngungkapin ke Romo? Pernah? Jadian nggak mau? Oh enggak. Oh, ditolak rek kasihan. Sedih. Jadi jam lagi. Tapi punya mantan Romo. Enggak saya. Mosok. Yang dekat banget ngaku. HTS mau? Ada nggak? ATS ada kayaknya. Oh. Tapi pacaran nggak? Pacaran nggak pernah? Kok kayak ini? Enggak mau saya. Bukan enggak mau. Enggak sih, kami waktu enggak langsung menyatakan kita pacaran, enggak juga, jadi dijalani aja. Nggak atau sebelum Kalau sebelum enggak, masuk? aku enggak. Paling deket aja, pacaran enggak. Deket temen. Iya. PTS. Iya. Interogasi. Kan kepo aja. Kepo, Ya iya. kan mau tahu gitu. Mm. Nah, kalau buat Romo Victor nih, ada nggak pesan buat mantannya? Saya tahu yang membuat ini siapa saya tahu, ya.
saya tahu yang membuat pesan ini siapa sebentar. Ya, tunggu saja. Ya. Orang yang membuatnya akan berdampak. Pesan untuk mantan, jadilah garam dan terang. Jadilah pribadi yang membawa terang Kristus dimanapun kamu berada, terutama dengan nanti waktu mungkin dalam 1-2 tahun ini kamu akan menikah. Jadilah keluarga yang Katolik yang baik gitu, dan menjadi berkat untuk banyak orang. Kalau Romo Victor, Romo Mayo. pesan Romo Mayo maaf. Kan udah ada tadi. Lo untuk ATS-nya Nonton HTS. atau Atau TTM yang pernah sama-sama suka itu loh. Gelatu ya. God bless you. See you guys. Boleh. Diklip ibaratnya di grup. Tiket Agak nggak nyangka ya. Oke. Pertanyaannya. Iya, sangat anak-anak. Oke. Lanjut. Gaskan. Nah, sebagai imam baru, terus Romo nih kalau boleh tahu, Romo kelahirannya berapa? tahun berapa? Kelahiran berapa? Tahun berapa? Tahun kelahiran. Ya, dan Tahun kelahiranku 97. Kami 97. Oh, 97. Itu kan Gen Z kan? Gen Z Yes. yang Sama kata kayak Gen kita Z kan, pertama. juga masuk Gen Z Z. tertua kami. Tertua. Gen Z Gen Z awal. tertua. 96 tuh milenial. Oh, 96? Bukan udah masuk? Dari beberapa anu sih. Ada banyak versi sih. Beberapa versi. Tapi kebanyakan mengarah ke 97. Oke, sebagai tahun pertama Gen Z. Tahun pertama Gen Z. Terus kan maksudnya udah jadi Romo nih sekarang. Terus nanti kan mungkin akan bertemu dengan lebih banyak orang, ketemu sama OMK Gen Z kayak kita, atau malah nanti ketemu sama Gen Gen Alpha. Alpha, betul gitu. terus Nah, menjadi Romo di tengah keunikan dunia yang sekarang itu menurut Romo tuh gimana? Mulai dari siapa yang nanya nih? Romo Mayo boleh? Boleh? Oke. Kalau dalam refleksiku, kami bersyukur ya karena kami ditabiskan itu di tahun jubileum harapan. Dan kebetulan moto imamat kami itu ada kaitannya dengan harapan. Kalau aku motonya dari perkataan Rasul Paulus, sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, tetap berharap dan percaya. Nah, kalau Romo Victor, apa? Roma 12 ayat 12. Besarlah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bagus. Kayak habis ini tak Nah, kalau- catat terus tak tempel di HP. Boleh. Quotes ya. Tuh, buat Gen Z. Buat Gen Z. Nah, kalau menurutku dalam refleksiku, kenapa harapan? Karena ya mungkin karena kami ini salah satu bagian dari Gen Z itu, kalau dalam refleksiku pribadi, kami dan mungkin kita ya melihat ke depan itu, melihat harapan itu sesuatu yang mustahil rasanya. Dalam artian kalau kamu sendiri ada dengar harapan, apa yang muncul kata pertama? Harapan itu Pemberi harapan. apa? Gimana? Biasa pemberi kan PHP kan biasa yang paling lekat kan pemberi harapan palsu misalnya itu. Terus kalau misalnya di toko-toko makan ada di Sugura-gura itu tulisannya besar, memberi sarapan bukan harapan. Ya itu kan Iya. Iya. nah, soalnya jelek banget harapan itu. Tapi buat kalau refleksi sendiri memang susah berharap di zaman Sekarang. kayak gini nih. Kita yang lahir iklim sudah jelek gitu. Dengan kondisi mungkin sekarang di Indo ekonomi juga nggak baik-baik aja. Iya. Tuh. Kita sebagai Gen Z mungkin disebut juga generasi strawberry. Iya. Mikir orang tua, mikir adik, mungkin juga sudah ada yang punya anak. Dipikir semua. Nikah takut, kalau sudah nikah takut punya anak. Ya toh, ya kan Betul, akhirnya betul. mikir child free Iya. dan lain sebagainya. Maka jelek harapan buat generasi kita. Nah, tapi buat aku sendiri justru karena di tengah situasi yang kayaknya nggak ada harapan ini, justru kita ditantang buat beriman, buat percaya, buat bahwa Tuhan itu justru hadir di situ dalam setiap pergulatan. Dalam setiap meme kan ada ekspektasi, ada realita dan lain Iya, sebagainya. betul. Kita selalu menjadi orang yang realistis terus, seolah-olah takut berharap, takut bermimpi. Nah, disitulah
semoga nanti kami jadi lilin harapan buat, Ya, buat lilin. mantannya dia, buat Dewa Putri, Ya, buat semua ya. umat yang kita layani, gitu, memberi harapan. Itu sih. Kalau Romo Victor gimana? Apa tadi pertanyaannya? Jadi Romo Gen Z di Ah, tengah di tengah dunia dunia sekarang yang yang Dunia modern. unik Modern. gitu. Ya, kalau saya merefleksikannya kembali lagi ke moto yang saya pilih bahwa harus bersabar dalam setiap kondisi dan situasi yang sekarang kan situasinya tidak menentu. Ya. Kayak macam ya ini boleh ngomong pemerintah enggak boleh ya? Ah, Boleh kayaknya. boleh ya? Sedikit aja. Boleh ya, sedikit aja Boleh. ya. Kayak misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang wadidaw itu kan nggak dipikir dulu tapi langsung eksekusi. Contoh kayak MBG misalnya itu. Ya. Nah, itu kan sekarang yang rugi itu kan yang keracun tuh manusia gitu loh. Iya, Ya. betul. Tapi mereka hanya mengatakan bahwa datanya hanya 1000 hanya. Itu Hanya. yang akhirnya kalau saya pribadi merefleksikan kita harus siap dengan segala situasi. Apalagi sebagai Gen Z, saya setuju dengan yang apa yang Romayo katakan bahwa Gen Z sekarang itu dianggap lembek, dianggap segala macam. Tapi betul. bahwa kalau dilihat dari media sosial yang paling banyak bersuara itu Gen dari Z. angkatan Gen Z Iya, gitu. betul. Dan ya perlu terus untuk mengembangkan diri, siap dalam segala situasi dan kondisi itu, dan jangan pernah berhenti berharap. Setuju juga dengan apa yang dikatakan itu, karena harapan itu gak selalu buruk. Itu berharap itu juga adalah sesuatu yang baik. Itu berharap menjadi mungkin pribadi yang bisa melayani, berharap menjadi pribadi yang bisa diterima oleh semua orang gitu. Itu sih. Tapi mau mumpung lagi ngomongin Gen Z nih. Setuju tak kalau Gen Z disebut sebagai generasi strawberry? Kan katanya tuh generasi strawberry itu istilahnya kayak Gen Z itu lembek, Dikit-dikit gampang nangis, depresi, apa segala macam. Sedikit-sedikit healing. Iya betul, kayak pusing healing gimana. Kalau Roma sendiri sebagai Gen Z juga nih, setuju gak? Atau ada pendapat lain kira-kira? Kalau aku tadi ngomong generasi strawberry, mungkin maksudnya generasi sandwich mungkin tadi yang kau omongkan. Oh, di klasifikasi ya. Oh iya iya. Kalau oke. strawberry ya betul yang kita sering diomong sebagai generasi yang lembek, gampang cari pelarian atau hiburan dan lain sebagainya. Kalau aku ada benarnya, tapi bukan tanpa sebab. Jadi bukan karena kita mau karena itu, tapi kan sadar atau tidak sadar kita kan diciptakan oleh kondisi yang demikian gitu loh. Jadi kan apa yang membuat stres itu kan bukan kita ya toh. Oh iya, banyak faktor. Banyak gitu faktor. Kan. Tugas yang berlimpah itu kan bukan karena kita yang minta tugas, mungkin sistem pendidikannya begitu. Iya. Sulit cari kerja, bukan karena kita kan memang ingin cari kerja. Mungkin lapangan pekerjaan yang tidak ada. Akhirnya kan karena lapangan pekerjaan tidak ada ya kita cari hiburan lah. Masuk Ya, akal. ya. Memang. Kalau buat aku sendiri lembek ya mungkin orang-orang tertentu memang lembek, tapi Gen Z buat aku ya orang yang paling kuat di abad ini. Iya, setuju. Setuju. Tapi kalau pendapatnya Roma gimana? Ya, karena kalau melihat di status media sosial itu Gen Z itu kan ada satu meme di satu akun itu dia tuh digambarkan bahwa Gen Z itu sudah mikir ini kirim untuk orang tua, Oh kirim iya, untuk adik, bercabang-bercabang gitu ya. bercabang, Ah, bayar Cabang-cabang. wifi-nya orang tua, terus bayar cicilan segala macam, belum mikirkan nikah dan sebagainya itu. Dan menurut aku ya setuju bahwa generasi Z itu di satu sisi ya mungkin ada yang lembek, tetapi kalau aku boleh meyakini generasi yang paling kuat karena multitasking kan, kita harus bekerja segala macam. Mungkin sekarang bekerja formal, nanti malam ngojek, Iya gitu iya. kan, Freelance. dan sebagainya itu dan nggak mudah begitu. Untuk generasi yang baby boomers di atas itu kan susah memahami. Kalau kita di zaman yang serba tidak serba penuh kejutan ini ya, itu harus bisa seperti itu sih. Tuh. Serba dar-der ya. Dader pokoknya. menan wis. Kan surprise gitu ya. Dader keracunan. Enggak dong. Iya, Enggak dong. Enggak itu beda ya. beda. Terus Romo kira-kira harapannya buat pelayanannya Romo ke depan ini ketika menjadi Romo. Nanti kan ada penempatannya tuh, Romo Victor di mana, Romo Mayo di mana. Nah, harapannya buat pelayanannya nanti di tempat yang baru itu gimana, Mo?
Kalau dari aku berharap ketika aku ditempatkan dimanapun ya, aku bisa menjadi saluran rahmat itu. Saluran rahmat dalam artian bahwa kehadiranku sungguh-sungguh, kan imam itu perantara Tuhan dengan manusia. Itu ya, ini agak sedikit teologis ya. Tapi bahwa memang demikian tugas kami itu kan. Seperti Yesus mengatakan kamu diberi dengan cuma-cuma gitu. Maka kamu juga harus memberi dengan cuma-cuma. Dalam artian bahwa aku pengen nanti ketika aku ditempatkan dimanapun bisa total dalam pelayanan kepada umat itu, membawa kerahiman Allah kepada umat sehingga umat sungguh-sungguh diberkati dan dikuduskan dengan kehadiranku gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, contoh praktisnya apa? Praktisnya melayani sakramen, misalnya ada umat minta perminyakan jam 2 pagi, tetap harus berangkat. Itu Langsung. sudah tuntutan langsung. Iya. Berangkat. Tancap gas. Makanya saya tuh punya pikiran nanti kalau saya tugas di mana begitu ya. Kamar saya tuh nggak pernah saya kunci gitu ya. Nanti saya minta koster bangunkan saya sampai saya bangun. Nggak koster nggak Gitu. tidur kan? Iya, Kalau koster jam 2 resepsi, pagi Pak. ya. Koster resepsi, Pak. Setengah hari. Iya. Ya itulah pokoknya nanti bisa di setting lagi ya, itu bayangan saya seperti itu ya. Koster sopo. Itu ya pokoknya siapapun yang ada di pastoran itu, siapa hantu juga tolong bangunkan saya itu prinsipnya bahwa siap sedia untuk pelayanan itu, pelayanan sakramen, perminyakan, kematian dan sebagainya, Segala kondisi ya pokoknya segala kondisi, situasi dan ya. cuaca gitu Betul, ya. betul. Kalau Romo Mayu? Ya harapannya menjadi imam yang baik lah pokoknya, menjadi imam yang boleh mengenal umat, boleh melayani mereka dengan baik, dan mereka juga mengenal kami sebagai gembalanya, juga boleh menerima pelayanan kami dengan baik. Kalau kami melayani dengan baik, mereka juga menerima kami, ya ketemu begitu berkatnya. Ya kalau kami sendiri kurang melayani, mereka menunggu, atau sebaliknya mereka punya punya kesan tertentu dengan kami karena sikap kami yang buruk misalnya, ya itu juga nanti kami bukan justru jadi berkat, malah justru jadi batu sandungan bagi yang lain. Ya harapanku pribadi jadi imam yang baik bagi umat, tapi yang paling penting ya semoga berkenan bagi Tuhan sendiri. Itu yang paling. Amin kan ya Lur. Amin. Tapi mau kan nanti kan akan ditempatkan di tempat baru nih. Aku nggak tahu ya boleh dijawab apa enggak. Punya nggak sih keinginan kayak pengen ditempatkan di satu tempat tertentu gitu? Gimana gitu, kayak impian, oh aku mau di sini gitu. Kalau aku pribadi dalam bayanganku ya, dalam pikiranku tidak ada sih. Aku siap ditempatkan dimanapun itu, karena aku dapat waktu aku diakonat kemarin tuh sama Romo yang senior banget ya, nggak perlu tak sebutkan namanya, itu mengatakan jangan merepotkan Bapak Uskup itu, karena untuk memutasi memilih imam ditempatkan di mana tuh nggak mudah guys, tuh nggak mudah Lur gitu ya maksudnya. Ya, nanti itu dekat ya soalnya. Ya itu nggak mudah, jadi prinsipku ya dimanapun untuk keuskupan Malang siap gerak wes gitu aja. Mesti manut sama Manut Bapak sama Uskup Bapak gitu Uskup, ya. iya. Itu. Mantap. Kalau Romo Mayu gimana? Sama, saya nggak ada bayangan. Maksudnya tidak ada punya angan-angan untuk ditempatkan di mana gitu, tidak. Justru aku mengatakan pada diriku kemanapun siap, pokoknya itu. Kemanapun ya harus membentuk diri supaya itu tadi, supaya bisa menjadi melayani dengan baik, dengan efektif, sehingga ya punya peran di situ. Itu sih nggak ada angan-angan. Nah, berarti sama-sama yaudah manut gitu ya. Manut aja Kayak pokoknya. siap Bapak Uskup gitu. Menempatkan batin, membentuk batin supaya siap ditempatkan di mana aja. Karena kami juga punya kekhawatiran kalau kami sudah punya target, nanti kalau ditempatkan yang bukan Sesuai keinginan keinginannya. justru kecewa, akhirnya penyimpangan. menjadi Hambatan. gitu. Gak semangat gitu ya. Iya malah gitu. Enggak, mending kami bentuk hati kami supaya punya kesiapsediaan hati bisa di mana aja. Terus mau tentang tadi kan Romo ngomong katanya kayak siap melayani di mana aja, dimanapun bentuknya. Itu bukan tanpa anu ya, itu pun perlu perjuangan. Iya. Ya, sermon. Nah, terus
misal nih mau Ah, udah ditempatkan di satu tempat. Namanya gitu ya. Nah, saya masih tahu. Sumbernya, saya tahu sumbernya itu siapa. Ya, saya tahu. Terus, Oke, terus. makanya saya siap. Misal ketika ditempatkan satu tempat di satu gereja gitu misal. Nah kan juga umat di sekitar gereja itu kan nggak selalu umat Katolik kan, Yes. gitu. Terus misal ada suatu kejadian, misal ada yang kesurupan gitu, tapi orangnya non Katolik. Nah, gimana? Kira-kira cara Romo untuk Mengatasinya gitu. Misal tiba-tiba orangnya kayak, misal terdekat sama tempatnya gereja. dia tuh gereja aja langsung kayak Romo tolong gitu. Kalau kayak gitu gimana Mo? Kalau aku ya tak arahkan ustadzmu siapa gitu loh. Kalau misalnya dia, kalau misalnya Kan non Katolik. Non-Katolik. Kan non-Katolik. Kan banyak. Iya. Belum tentu. Iya. Ini di-cut ya, ini tolong di-cut, oke? belum lah. Oke. Kalau aku mengarahkan ke pemuka agamanya. Oke. Siapa pemuka agamanya? Gak beragama piye? Kalau tidak beragama, ya suruh baca buku sains. Oke. Oke ya. Kan tidak beragama, ya lanjut. Oke. Ya tak arahkan ke pemuka agamanya. Kalau mentok ya sudah. Saya memberitahu kepada yang bersangkutan keluarga, saya berdoa secara Katolik. Gitu. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai keyakinan masing. Saya akan memberkatinya secara Katolik. Gitu. Tapi ya tetap tanya, mau diberkati secara Katolik didoakan. Kalau mereka kayak seperti nggak mau ya sudah, tak arahkan ke cari pemuka agamanya yang sesuai. Membantu carikan solusi gitu ya berarti. tetap. Tapi boleh tak mau Romo untuk memberkati orang kesurupan? Bukan memberkati tapi kita mendoakan. Iya. Seperti konteks kayak sempet ramai kemarin yang Paus Fransiskus Almarhum mengatakan kalau gereja Katolik boleh memberkati LGBT, pasangan LGBT itu kan sempat ramai bahwa yang sebenarnya tertulis di situ bahwa bukan memberkati tapi mendoakan mereka. Itu karena mereka tetap bagaimanapun punya harkat martabat sebagai manusia kan. Wah, aku pun punya pandangan seperti itu bahwa ya mendoakan itu, tapi tetap harus komunikasi dengan pihak keluarga. Kalau misalnya aku mendoakannya secara Katolik, boleh enggak? Itu oh ya nggak apa-apa, ya sudah tak doakan secara Katolik lagi ya 1 kali Bapa Kami, 3 kali Salam Maria, itu aja. Kalau nggak keluar? Kalau Oh, rohnya nggak keluar. Rohnya nggak keluar ya langsung aja ya, maaf ya, langsung tak lapuk wis metu aja ngono lho, wis metu aku turu soalnya gara-gara awalnya gak turu ngono lho, wis metu ae cok, Merepoti ae. Iya, merepoti ae wis ruwet ya lek kan teriak nang lapangan ngono gitu yon. Kalau gak keluar, nggak nanti kita mendengarkan mungkin ada versi lain. Iya, Ini kalau lebih yang bagus gimana ini nih? mungkin ya. Iya. Lebih bagus mungkin seru. boleh. Baca Alkitab atau apa. Nah, kalau aku sebaliknya, justru ku tes. Mungkin ku cubit atau tak siram dulu. Kalau dia teriak berarti paling yo ayan, psikis. paling apa? Atau bukan ayan apa? Paling psikis doang, paling karena putus cinta kan ada ya tuh. Oh iya. Padahal cuma bukan roh. Jadi memang tidak semua yang kita anggap kerasukan harus mendapatkan treatment atau penanganan secara gerejawi liturgi, itu tidak semua. Kadang hanya persoalan psikologis doang, kadang kesehatan. Nah kalau kesehatan bawa ke dokter, jangan ke pastor. Nah kalau jika sakit motone obat apa ya? Jika sakit hubungi dokter. Nah kalau masih sakit baru hubungi pastor. Nah itu baru begitu. Ulang-ulang. Gimana tuh maksudnya? Ya kan begitu. Jika sakit Jika sakit hubungi Hubungi dokter. dokter. Ya. Kalau minum obat dulu kan. Kalau minum obat, kalau sakit masih berlanjut hubungi dokter. Ya. Nah kalau sakit masih berlanjut, dokter tidak bisa, baru ke pastor. Itu maksudnya. ya mungkin sakit yang lain. Oke. Karena kan sudah dari klinis gak berhasil, Nanya, nanti maksudnya. disantet biasanya gitu. Loh iya loh. Ini tiba-tiba ada paku itu kan, coba dijelaskan secara klinis. Kalau situasi-situasi kayak gitu, memang harus diperhatikan problemnya apa. Jadi apakah problem kesehatan, problem psikis. Nah, kita harus membantu itu supaya keluarga atau orangnya itu tahu masalahnya. Nah kalau baru problemnya gereja ini butuh eksorsis, nah baru pakai stola misalnya Romo Victor. Ya, Semprot air suci. Gak hanya air suci, galon tak tumbler.
Kayak gitu. Oke. Tapi ada cerita yang menarik dulu, ada romo kami yang bisa bahasa Arab. Nah, persis situasinya kayak begini nih, yang minta tolong itu non Katolik dan Muslim. Karena minta doa, akhirnya romonya mendoakan Bapak kami bahasa Arab supaya membantu, supaya nggak terlalu jadi batu sandungan buat keluarga mereka. Ya sembuh juga ternyata. Nah, ada yang begitu, ada cerita. Tapi kan kami kan nggak bisa bahasa Arab ya, jadi kan ngawur bahaya. Salate. Ya itu kan tadi ngomongin tentang yang siap melayani, makanya tadi ada pertanyaan kayak gitu. Nah, terus biar lebih Kuat semangat lagi ya. melayani. Ini pasti Doa Roma ini pasti punya visi yang kuat buat diri sendiri gitu. Untuk Mungkin memotivasi diri dan umatnya menguatkan juga umatnya gitu. gitu. Kira-kira apa mau visi Dari visi- Romo Mayo visi- dulu misi mungkin. gitu. Pribadinya Visi tidak misi tumbuh. aku pikiran visi misi foya-foya. Visi. Oh, Iya. kalau yang saya pikirkan apa ya? Ya untuk menguatkan saya pribadi atau untuk umat yang kami layani, ya doa yang paling pertama sih, hubungan relasi dengan Tuhan itu yang paling penting. Kalau tanpa itu, ya mungkin kami nggak akan kuat. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Doa menjadi tiang hidup saya. Kalau saya berhenti doa, mungkin imamat saya berhenti atau pelayanan saya bisa berhenti atau tidak maksimal. Jadi relasiku dengan Tuhan itu yang paling utama. Setelah itu baru dengan yang lain. Kalau buat saya, ya itu gitu. memang idealnya ya. Iya. Idealnya begitu. Berusaha untuk mengejar itu. Itu sih. Kalau Romo Victor? Victor? Ya, saya teringat khotbah satu Romo kemarin di tempat saya diakonat itu pas juga tema Injilnya tentang doa. Saya setuju bahwa memang pondasi awal sebagai visi, sebagai imam itu adalah doa. Bagaimana kita berkhotbah, mengajak umat untuk dekat dengan Tuhan, tapi kita sendiri jarang berdoa, itu ya. Tuh. Terus kemudian ada satu quotes yang diulangi oleh Romo itu, bagi saya menarik dan mungkin juga bisa saya bagikan di sini. Doa memang bukan segala-galanya, gitu. Tetapi tanpa doa segalanya bukan apa-apa. Gitu. Ya, Bagus nih, saya ulangi bagus ya. Boleh. Saya ulangi lagi. Ya. Doa bukan segala-galanya, tetapi tanpa doa segala-galanya bukan apa-apa. Jadi kita harus berdoa. Keren ya motivasinya. Selain berdoa ada lagi nggak mau? Ya Yang lain main pingpong mungkin ya. maksudnya jaga Olahraga, kesehatan. jaga Oh, kesehatan. iya. Olahraga. Jalan kaki. Jaga kesehatan penting. Betul, betul, betul. Gula gak naik juga gitu. Oh iya. Kayak curhat nih ya kayaknya gitu. Supaya gula terkontrol gula. Ya kami kan sejak seminari itu diajak supaya memelihara Kesehatan. lima bagian hidup. Jadi hidup rohani, kepribadian, intelektual, hidup komunitas, hidup bersaudara, dengan pastoral nanti terakhirnya. Nah, itu supaya seimbang. 5 hal Jadi ini ya. ya, sekalipun kami sudah lulus dari seminari, ya kami berusaha ke depan juga supaya menghidupi 5 ini tetap jalan. Berdoa terus tanpa keluar kamar, akhirnya tidak berjumpa dengan umat juga itu tidak benar. Tidak benar. Itu juga ekstrim yang lain. Bisa jadi hanya olahraga terus lupa melayani. Loh, ya, itu hobi terus. Misalnya Jadi mancing, kesenangan sendiri gitu ya. Mancing terus gitu. Ya. Nah, tadi kan tentang motivasi untuk diri sendiri biar Menguatkan diri. untuk nanti akan melayani umat gitu. Nah, mau terakhir nih sebelum podcast ini selesai. Kok gitu sih? Kok gitu? Gitu. Udah lega ya kalau udah terakhir gini ya. Udah. Ya, makan gitu. Oh iya, oke, boleh. Cowek banget gitu. Jadi kira-kira nih boleh Memberikan pesan singkat ya untuk generasi muda, generasi Gen Z ya. buat teman-teman OMK, buat dulur-dulur kita yang nonton nih, biar nanti itu juga
semangat gitu pelayanan, agak semangat ke gereja gitu mau. Punya motivasi juga gitu. Nih, langsung ngomong ke kamera aja. Mah. Ya, mungkin. Boleh sweet dulu deh, siapa Ya, yang mau baik deh? dulu. Oke, boleh Romo Yang dulu. Loh, yang kalah dong. Yang menang duluan. Loh. Ya. Motivasi ya untuk Ya. Gen Z. Iya, pesan. Pesannya. Ini Singkat aja. saya dapat dari Retret Agung, hasil latihan rohani saya selama 1 bulan. Gitu ya. Lama ya. Ya, 1 bulan. Jadilah pribadi yang tidak tuli, siap siaga dan penuh minat dalam hal apapun. Tidak harus dalam hal menjadi imam, tetapi dalam hal pekerjaan yang kamu pilih, hidup yang kamu pilih, jadilah pribadi yang tidak tuli, siap siaga dan penuh minat. Dengan begitu kamu bisa membuka diri agar Tuhan sungguh berkarya dan kamu bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Gitu ya. Amin. Setuju ya lu semuanya ya. Setuju ya, Bu? Gitu. Nah, Romo Maya nih sekarang Gantian, udah sekarang. udah selesai Berpikir pikir nih. pesan kan nih. Jangan takut. Itu aja sih. Jangan takut, itu pesan yang sering diulang dan kita baca dalam kitab suci, dalam Injil terutama. Jangan takut. Jangan takut menjawab panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu macam-macam, ada yang menjadi imam, menjadi suster, menjadi orang tua, menjadi selibater awam pun itu adalah panggilan Tuhan. Maka jangan takut untuk menjawab panggilan Tuhan apapun itu. Bagi kalian yang mau ingin menjadi imam, jangan takut untuk masuk seminari, jangan takut untuk mengatakan ya pada panggilan Tuhan. Bagi mereka yang ingin menikah, ya, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, jangan takut. Betul. Ya, betul. Ya. Jangan Ini takut Jangan takut. menambil Maria Kata sebagai malaikat istri. Kata kepada malaikat Sang pada Yusuf. Jangan takut. Intinya Eh, jangan takut gitu Intinya ya. jangan takut. Tapi baik kalau takut itu. Takut itu tanda kamu juga mendengar panggilan Tuhan. Bahwa ada kehidupan yang lebih besar yang akan menantang kamu. Tapi untuk menjawab jangan takut. Oke. Setuju semuanya? Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan dong buat kita hari ini. Keren banget ya. Iya, betul. Seru banget. Seru. ternyata. Gimana kalian rasanya ngobrol sama Romo-Romo? Aku kayak wow, ternyata jadi Romo itu ada suka dukanya ya ternyata. Banyak perjalanannya gitu ya, Panjang, macam-macam gitu. gitu. Nah, makasih Pak Romo Victor, Romo Ayu, Sama-sama. makasih buat sharing hari ini yang luar biasa, seru juga. Jadi kayak membuka insight baru buat kita, apalagi nanti buat teman-teman siapa tahu yang tertarik buat jadi biarawan dan imam. biarawati gitu ya, melanjutkan perjalanan Romo Victor dan Romo Ayu gitu. Terus kita doakan ya semuanya biar pelayanannya Romo menjadi berkat bagi banyak orang sesuai keinginannya tadi. Amin. Amin. Dan untuk para pendengar, mari kita dukung imam-imam ini supaya kedepannya bisa melayani dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan umatnya. Amin. 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 Kalau gitu jangan lupa nantikan podcast UI berikutnya di episode-episode yang lain karena kita juga akan menghadirkan banyak orang-orang lagi yang nggak kalah seru dari dua Romo kita hari ini ya, Yang Gwen, lebih ya. keren dan Betul. pastinya bakal seru juga. Kalau gitu jangan lupa nantikan podcast UI. Suara Katolik masa kini. Bye.